Halo, jumpa lagi dengan aku Yani. Thank you so much buat kalian yang udah support channel aku dengan subscribe. Thank you so much. Oke, kali ini aku tuh mau ngebahas agak sedikit berbeda ya. Aku mau ngebahas tentang pengalaman pribadi aku menerapkan LOA dalam keseharian aku ya. LOA atau Law of Attraction ya. Tapi di sini aku ngelakuin dalam bentuk scripting atau menulis ya, kayak aku menulis apa yang aku inginkan gitu, apa yang mau aku kerjakan. Jadi aku tulis gitu, aku buat sebuah catatan gitu. Kayak perencanaan lah aku tulis. Dan kalian tahu nggak, pada saat aku scripting, aku buat penulisan tentang kayak aku buat rencana apa yang mau aku lakuin nanti, apa aja, gimana, dan bagaimana. Itu tuh aku tulis ya. Dan aku buat waktu itu aku buat ada beberapa poin ya lah yang aku bikin gitu. Dan tahu nggak, pada saat aku scripting waktu itu, aku tuh belum kenal yang namanya LOA ya. Aku belum ngerti tentang LOA, aku belum tahu soal kekuatan pikiran dan sebagainya. Aku belum ngerti soal itu. Aku benar-benar masih awam dan aku nggak tahu, dan cuman kebiasaan aku itu udah jadi kebiasaan ketika kayak aku pengen gimana dan bagaimana nanti gitu. Aku ngebiasain dengan aku bikin list. Jadi kayak satu, aku mau ngapain, dua, mau ngapain, tiga, mau ngapain. Jadi aku buat list seperti itu. Nah, jadi pengalaman aku pribadi nih ya, ini benar-benar pengalaman aku pribadi ya yang aku share di sini. Oh iya, tapi sebelum aku bahas, buat kalian yang misalnya baru pertama kali ketemu channel aku ini, kalian jangan lupa cek playlist ya. Jadi kalian tuh bisa nonton sesuai tema yang kalian inginkan. Karena di sini aku tuh random banget gitu ngebahas tentang beberapa lah, intinya kayak apa yang mau aku bahas ya aku bahas, aku share. Yang penting kan apa yang aku share adalah hal-hal yang ya bisa bermanfaat buat kalian yang memang suasana kehidupan kalian lagi sesuai dengan demikian ya gitu, entah apa. Oke, kita kembali lagi ke topiknya ya, yaitu scripting atau LOA. Ambil selembar HVS dan aku tulis di situ ya, aku scripting. Pada saat itu aku belum mengerti LOA, jadi aku tulis kayak rencana aku apa gitu. Terus kalian tahu nggak, yang pertama kali aku tulis di situ nomor 1, aku pindah ke Makassar gitu. Terus aku tulis nomor 2, aku cari kerjaan, aku kerja gitu. Terus nomor 3, terus setelah aku nulis kerja, aku mikir lagi gini, aku nggak pengen selamanya bekerja gitu, aku nggak pengen selamanya kayak, minimal ya aku harus ngapain lah gitu. Terus aku pikir, oh iya, aku mulai bisnis gitu, aku mikir gitu. Tapi aku mikir, bisnis apa ya? Terus aku pikir, oh iya, kan aku kalau kerja, aku bisa sambil jualan pulsa. Aku tulis nomor 3-nya tuh jualan pulsa. Terus setelah aku tulis jualan pulsa gitu, aku mikir lagi, ya kayaknya kalau cuman bisnis pulsa aja gitu, uangnya nggak, maksud aku mikirnya tuh uangnya nggak cukup banyak deh, karena aku tuh tipikal pemikir ya. Aku mikirin lagi, ya udah selain pulsa, aku bisa bisnis apa lagi gitu. Terus aku pikir, oh iya, aku bisa jualan baju atau semacam kayak gitu ya. Aku tulislah di nomor 4 ya, ini udah nomor 4 gitu. Oh iya, jualan baju gitu. Aku udah nulis jualan baju. Terus setelah itu aku mikir lagi, apalagi ya gitu yang bisa aku lakuin setelah misalnya aku udah jualan baju gitu. Terus aku mikir gini, oh iya, aku kursus jahit gitu. Nah, karena dengan aku kursus jahit, nanti lama-lama aku bisa bikin baju sendiri, aku tuh bisa punya brand sendiri. Aku tuh mikirnya seperti itu. Padahal kalau secara logika nih, itu tuh nggak mungkin banget, karena posisi aku udah kuliah di situ. Terus yang kedua, kayak nggak ada alasan aku bisa pergi ke Makassar gitu. Terus aku juga nggak punya duit gitu kan. Jadi kayak aku tuh udah persetan dengan logika gitu. Aku nggak peduli, yang penting aku tulis aja gitu. Karena aku selalu yakin bahwa setiap kata-kata yang baik, harapan yang baik itu kan doa. Kita nggak tahu kapan, dimana kita ngucapin atau itu gitu tiba-tiba Tuhan tuh ngabulin gitu kan, kita nggak tahu kan gitu. Jadi biasain untuk berpikir yang baik, berpikir yang positif, ngucapin hal-hal yang baik.
Nah, akhirnya aku cuma cukup sampai di kursus jahit. Aku titikin di situ gitu. Setelah aku tulis gitu, aku lipat-lipat kertasnya lah. Ya udah, aku simpan dengan baik dan kemudian aku lupain lah gitu. Aku lupain, aku simpan gitu aja, terus aku udah lupain kertas itu. Nah, kemudian dengan seiring waktunya berjalan itu kan adik aku nih, aku punya adik gitu kan, cewek. Nah, dia kan mau masuk akper. Dia tuh tes di kota di mana aku kuliah di situ. Dia tes lah gitu di salah satu stikes gitu. Dia tes untuk masuk di situ ya. Taunya dia tuh nggak lulus. Jadi dia tes, dia nggak lulus gitu. Nggak lulusnya cuma perkara karena dia kurang tinggi ya. Karena kalau di situ tuh agak ribet ya untuk masuk ke kesehatan tuh agak ribet. Hanya masalah kurang tinggi beberapa senti aja nggak diterima gitu. Jadi ya udah, karena dengan nggak diterima di situ akhirnya dia disuruh kayak akhirnya mungkin maybe aku pikir mungkin dia akan istirahat dan nunggu tahun berikutnya tes, tapi semua terjadi secara kebetulan. Tiba-tiba dia nggak harus nunggu untuk tes tahun berikutnya lagi, dan keputusannya adalah dia